Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Wajah Baru Dusun Gedangan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika terjadi keributan di pendopo Kelurahan Gedangan, tiba-tiba semuanya menjadi kacau karena terbakarnya balai desa Gedangan tersebut, dan Sawung Sariti berhasil meloloskan diri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Itulah dia, teriak Manahan. Marilah kita cari sisa kuda mereka. Handoko tidak menunggu kalimat Manahan berakhir. Segera dia berlari ke halaman belakang. Tapi ternyata kandang kuda itu telah kosong. Agaknya Sawung Sariti yang cerdik itu sempat menyingkirkan dan menakut-nakuti kuda yang lain, sehingga kuda-kuda itu lari berpencaran. Bagus Handoko menjadi seperti orang kebingungan, berlari-lari mengelilingi kandang kuda itu, namun ia sama sekali tak menemukan seekor pun. Gila, geramnya penuh kemarahan. Manahan pun tidak kalah marahnya, namun ia lebih dapat menguasai diri. Maka katanya kemudian kepada muridnya, "Sudahlah Handoko, baiklah kita bicarakan apa yang harus kita kerjakan seterusnya." Sementara itu terdengarlah jerit dan teriakan di antara ledakan-ledakan kebakaran. Dalam waktu yang pendek, api telah menguasai hampir seluruh rumah kelurahan yang terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk itu. Beberapa orang berlari-larian menjauhi. Di antara mereka nampaklah tertatih-tatih Wirodopo yang agaknya menderita luka-luka. Melihat Wirodopo yang sudah hampir-hampir tak mampu lagi menjauhkan dirinya dari kemarahan api itu, hati Bagus Handoko dan Manahan bersama-sama tergetar. Cepat mereka meloncat dan memapahnya ke halaman belakang. Ketika Wirodopo sadar bahwa yang menolongnya itu adalah dua orang yang dianggapnya perantau malas dan ternyata telah sangat membingungkannya itu, cepat-cepat ia menjatuhkan diri sambil berkata perlahan-lahan, "Tuan, maafkanlah aku. Aku tidak tahu siapakah sebenarnya tuan-tuan ini. Sedang tuan muda ini agaknya masih ada hubungan dengan darah tuan muda Sawung Sariti yang tamak itu." Manahan cepat-cepat menangkap lengan Wirodopo dan menariknya berdiri. "Kakang Wirodopo, kami adalah benar-benar dua orang perantau, seperti apa yang kami katakan." Wirodopo menggelengkan kepala. "Aku telah mendengar perdebatan antara anak muda yang disebut-sebut bernama Aryo Saloko, putra Ki Ageng Gajah Soro, yang memiliki tombak Kiai Banca, dengan Sawung Sariti yang mengaku dirinya putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya, maka jawabnya, "Baiklah Kakang, nanti saja saatnya Kakang akan tahu juga. Tetapi bagaimana sekarang dengan api itu?" Mendengar kata-kata Manahan itu, barulah Wirodopo sadar bahwa rumah Lurah Gedangan hampir musnah dimakan api. Dalam keadaan itu, tak seorang pun yang mencoba untuk memadamkannya. Suasana takut, cemas, dan bermacam-macam lagi telah menguasai seluruh penduduk Gedangan.
Dengan kedatangan Sawung Sariti beserta rombongannya yang tamak penuh mengandung rahasia, itulah sebabnya tak seorang pun yang berani mendekati halaman kelurahan yang menjadi terang benderang oleh lidah api yang menyala-nyala seperti hendak menjilat langit. Berapa orang yang berdiri jauh dari tempat kebakaran memandang api itu dengan mata yang sayu serta hati yang berdebar-debar. Selama ini mereka menganggap bahwa dari rumah itulah ketertiban dan kepemimpinan perdukuhan mereka dipancarkan. Sedang pada saat itu mereka melihat api dengan lahap telah menelannya tanpa dapat berbuat sesuatu, karena mereka sama sekali telah kehilangan akal. Mereka sudah sama sekali tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba di antara gemertak suara api yang menjadi semakin besar itu, terdengarlah suara tertawa yang menyeramkan, yang kemudian disusul dengan suara memanggil-manggil. "Wirodopo, Adi Wirodopo, yang bodoh, kemarilah, kemarilah." Wirodopo, Manahan, dan Bagus Handoko terkejut mendengar suara itu. Segera mereka berjalan perlahan-lahan mengelilingi api dan mencari siapakah yang telah memanggil-manggil itu. Ketika mereka sampai di sisi rumah yang hampir habis itu, kembali terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat lamat-lamat di atas pendopo yang telah hampir runtuh, seseorang yang berdiri bertolak pinggang. Berdesirlah dada mereka ketika mereka mengetahui bahwa yang berdiri sambil tertawa-tawa itu adalah Lurah Gedangan. Untuk saat mereka tertegun menyaksikan pemandangan yang menyeramkan itu, apalagi ketika dengan mata kepala sendiri mereka melihat Lurah Gedangan itu berkata nyaring, "Hei Adi Wirodopo, mengapa engkau menolak bekerja sama dengan kami? Lihatlah kini, rumahku sudah berdinding emas, bertiang baja. Aku kini menjadi seorang yang kaya raya, dan bentar lagi aku akan diangkat menjadi bupati." Setelah itu, kembali Lurah Gedangan itu tertawa terbahak-bahak. "Kakang, Kakang Lurah!" Tiba-tiba Wirodopo berteriak. Lurahnya yang berdiri di tengah-tengah api yang menyala-nyala itu sama sekali tak mendengar teriakannya. Malahan masih saja ia tertawa dan tertawa. "Kakang Lurah!" teriak Wirodopo sekali lagi, "tinggalkan pendopo itu sebelum Kakang terbakar." Tapi kali ini pun suara Wirodopo itu sama sekali tidak terdengar oleh Lurah Gedangan yang telah terganggu urat sarafnya. Ia masih saja berdiri bertolak pinggang sambil berkata-kata tak menentu lagi. Tiba-tiba Manahan dan Handoko terkejut ketika mereka melihat Wirodopo meloncat ke arah pendopo. Untunglah cepat mereka berhasil menahannya. Tapi Wirodopo agaknya kehilangan kesadarannya pula. Sambil meronta-ronta ia berteriak, "Kakang Lurah, Kakang Lurah, kemarilah, rumah itu sudah terbakar, turunlah, turunlah." Namun akhirnya suaranya lenyap ditelan berderaknya suara pendopo itu runtuh. Bersamaan dengan itu lenyap pula bayangan Lurah Gedangan yang tenggelam ditelan oleh angan-angannya untuk menjadi kaya raya serta menjadi bupati. Bersamaan dengan runtuhnya pendopo kelurahan itu, Wirodopo menutup mukanya dengan kedua belah telapak tangannya. Bagaimanapun Lurah Gedangan yang lenyap di dalam nyala api itu adalah kawan seperjuangannya membangun pedukuhan itu. Mereka bersama-sama mengalami jerit tangis serta tawa, nyanyi para perintis yang kemudian dapat membangunkan pedukuhan yang nampaknya menjadi semakin maju.
Sedang pada saat itu di hadapan matanya, ia menyaksikan kawan senasib sepenanggungan itu lenyap di telan api. Dengan tak terduga-duga terdengarlah Wirodopo menggeram dan terisak. Meskipun terpaksa pada saat yang terakhir, ia menempuh jalan yang berselisih dengan kawan sepenanggungan itu. Namun apa yang pernah mereka alami ternyata telah begitu dalam, menggores di dalam hatinya. "Sudahlah Kakang," bisik Manahan menghibur. "Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang penting, apakah yang akan datang? Dengan peristiwa ini, janganlah Kakang Wirodopo kehilangan akal dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dengan hilangnya Kakang Lurah Gedangan, bukan berarti kewajiban Kakang Wirodopo untuk tampil ke depan berhenti, sehingga apa yang pernah dicapai itu tidak akan sia-sia saja." Mendengar kata-kata Manahan, perlahan kesadaran Wirodopo berangsur-angsur utuh kembali. Bahkan dengan nasihat itu, terasalah bahwa masa depan Pedukuhan itu seolah-olah terletak di tangannya. Pasang surut serta timbul tenggelamnya Pedukuhan Gedangan di kemudian hari berada di dalam tanggung jawabnya. Karena itulah maka seolah-olah ia mendapat tenaga baru dengan tekad yang telah membulat di dalam dadanya. Di tengah dahkanya mukanya memandang kepada nyala api yang masih saja berkobar-kobar menelan korbannya. Tapi mata Wirodopo kini sudah tidak sesayu tadi. Bahkan nampaklah memancar tekad yang teguh bahwa ia akan bekerja keras untuk melaksanakan tugas yang maha berat itu. Lewat matanya yang menyala-nyala yang mengimbangi nyala api yang membakar kelurahan itu, seolah-olah tersiratlah kata janjinya untuk meneruskan pembinaan Pedukuhan kecil yang telah dirintisnya bersama-sama dengan orang yang kini telah luluh karena ketamakannya. Kemudian tiba-tiba meloncatlah Wirodopo, berdiri tegak menghadap ke arah pendopo yang telah menelan lurahnya, dan terdengarlah dari mulutnya suara bergetar perlahan-lahan. "Mudah-mudahan Tuhan selalu menuntunku serta menunjukkan jalan yang benar bagiku. Demikian pula kepada rakyat Gedangan yang sedang ditelan kegelapan." Manahan dan Bagus Handoko merasakan bahwa Wirodopo benar-benar memiliki keluhuran budi. Karena itu mereka merasa terharu melihat sikapnya yang sama sekali tidak mendendam kepada kelurahnya yang hampir saja menjerumuskannya ke dalam jurang yang mematikan, yang sangat mengerikan di tangan putra kepala daerah Perdikan Pamingit, Sawung Sariti. Berbareng dengan itu, di ujung timur fajar mulai mengembang. Cahaya yang kemerah-merahan dipancarkan ke seluruh permukaan bumi, membelah kehitaman malam. Di sana-sini terdengar suara ayam jantan berkokok bersaut-sautan, seolah-olah sama sekali tidak mempedulikan bahwa pernah terjadi suatu kegoncangan di dalam Pedukuhan kecil yang biasanya damai dan tenang itu. Seakan-akan segan menghadapi tantangan cahaya pagi yang perkasa, api yang menelan seluruh isi kelurahan itu berangsur-angsur surut. Sedang Wirodopo, Manahan dan Bagus Handoko masih saja berada di halaman. "Tuan," kata Wirodopo kemudian, "apakah yang harus aku kerjakan pertama-tama?" Manahan sadar bahwa pertanyaan yang diucapkan dengan setulus hati itu bersandar kepada keinginannya untuk mengetahui siapakah sebenarnya mereka itu. Maka dengan bersungguh-sungguh Manahan menjawab, "Kakang, menurut pendapatku yang harus Kakang kerjakan pertama-tama adalah memulihkan kepercayaan rakyat kepada Kakang Wirodopo. Akan aku coba. Aku merasa bahwa beberapa orang masih
percaya sepenuhnya kepadaku. Pada mereka akan aku bebankan pekerjaan itu. Mudah-mudahan mereka berhasil, sahut Wirodopo. Selanjutnya ia meneruskan, marilah Tuan, beristirahatlah di pondokku. Barangkali Tuan Sudi mengatakan siapakah sebenarnya tuan-tuan yang telah menyelamatkan pedukuhan ini dari ketamaan, keserakahan, dan dari jalan yang sama sekali sesat yang akan ditempuh Kakang Lurah. Manahan serta Bagus Handoko tidak dapat menolak ajakan itu. Maka segera Bagus Handoko melangkah meninggalkan halaman serta rumah yang telah menjadi abu. Tapi sampai di regol dinding halaman, Bagus Handoko berhenti. Matanya kemudian menjadi semakin sayu. Mula-mula Manahan tidak tahu mengapa muridnya berlaku demikian. Tapi kemudian ia dapat menangkap apakah yang sedang bergolak di dalam dada anak itu. Perlahan Handoko memutar tubuhnya menghadap ke sisa-sisa runtuhan rumah yang sudah menjadi musnah sama sekali. Dengan pandangan yang pedih nampaklah bibirnya bergerak-gerak menyebut nama Sawung Rono, seseorang yang pernah memberinya permainan pada masa kecilnya, orang yang pernah menjadi kawannya berlatih, juga seorang dari beberapa orang yang tak begitu banyak yang merupakan pagar-pagar keamanan perdikan Banyu Biru. Ia adalah orang kedua setelah Wonomerto. Kini orang itu telah tiada lagi. Jenazahnya pun tak dapat diselamatkan karena kekalutan yang terjadi. Manahan yang dapat merasakan sepenuhnya kepedihan hati muridnya itu merasa pula bersalah bahwa dalam keributan itu sama sekali tak diingatnya untuk menyelamatkan jenazah Sawung Rono. Namun adalah lebih baik demikian daripada dikubur di suatu tempat tanpa diketahui oleh seorang pun. Handoko, kata Manahan menghibur hati muridnya, marilah kita lepaskan pamanmu Sawung Rono dengan hati yang ikhlas, agar perjalanannya menghadap Tuhan tidak terganggu. Perlahan Handoko mengangguk kecil, seolah-olah memberikan hormatnya yang terakhir kepada abu jenazah Sawung Rono. Baru setelah itu ia melangkah meninggalkan halaman kelurahan itu bersama-sama dengan gurunya serta Wirodopo. Melihat keseluruhan itu, Wirodopo menjadi semakin tidak mengerti apakah hubungan antara anak muda itu dengan orang yang terbunuh itu. Namun demikian ia tidak bertanya sesuatu. Maksudnya biarlah hal itu disimpannya sampai nanti di pondoknya. Sampai di rumahnya, Wirodopo disambut dengan tangis oleh istrinya yang menyangka bahwa suaminya telah lenyap dan tak akan dapat bertemu kembali. Tapi ternyata bahwa suaminya itu kini masih utuh berdiri di hadapannya, meskipun beberapa luka-luka yang cukup banyak menggores-gores tubuhnya. Karena itulah maka dengan kegirangan yang tiada terkatakan, Nyai Wirodopo segera menangkap beberapa ekor ayam sebagai pesta keselamatan buat suaminya. Sehari itu Manahan dan Bagus Handoko sibuk melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengalir tanpa henti-hentinya dari Wirodopo dan beberapa orang kepercayaannya yang kemudian datang mengunjunginya. Mereka mendengarkan uraian Manahan dengan mulut ternganga dan hati yang berdebar-debar. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa dua orang yang mereka sangka perantau malas itu dapat menyelamatkan pedukuhan mereka dari kehancuran mutlak. Bagus Handoko ternyata sudah tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Terpaksa ia menyatakan dirinya sebagai putra Ki Ageng Gajah Soro yang bernama Aryo Saloko. Sedangkan Meso Jenar meskipun kemudian diketahui bukan ayah Bagus Handoko,
namun ia masih berhasil menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Ketika orang-orang kepercayaan Wirodopo itu mengetahui keadaan sebenarnya serta peran apakah yang telah dilakukan oleh Manahan bersama muridnya, serta setelah mereka menyaksikan sendiri betapa tinggi ilmu kedua orang itu, maka mereka serentak berpendapat bahwa tak ada orang lain yang pantas melindungi pedukuhan kecil itu selain mereka berdua. Tapi sayang bahwa dengan rendah hati Manahan dan muridnya terpaksa menolak kepercayaan rakyat Gedangan, meskipun mereka sanggup untuk beberapa lama tinggal di situ. Alangkah kecewanya mereka ketika permintaan itu tak dapat dipenuhi. Namun bagaimanapun mereka tetap menaruh harapan dan masa depan di bawah pimpinan Wirodopo, serta untuk sementara mendapat bimbingan langsung dari Manahan serta muridnya.